Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wal hikmah bis solihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Peggy Ramuan, juga sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, selamat malam ayyuhal mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan judul tentang kehidupan surga, solusi kehidupan dunia. Sebelumnya sudah kita sampaikan bagaimana definisi surga, terus surga di bumi dunia, juga surga di bumi akhirat. Malam ini kita akan melanjutkan, yaitu subtema hal-hal yang dicabut dari penduduk surga yang menjadi titik lemah manusia ketika hidup di dunia. Artinya jika seseorang itu masuk ke dalam surga, apakah itu surga Naim ataupun surga Firdaus, itu ada tiga hal yang dicabut oleh Allah. Dan tiga hal ini sebenarnya yang menjadi titik kelemahan manusia ketika dia hidup di bumi dunia. Nah, ketika titik lemah ini bisa kita kendalikan, maka manusia itu bisa hidup seperti dewa. Atau orang nyebutnya manusia setengah dewa gitu. Ya, tiga hal tersebut, yang pertama yang namanya gil, ya, gilun atau gilin ya. Yang kedua nasobin, yang ketiga lugubin. Ya, ada gilin, ada nasobin, dan lugubin gitu. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang gilin ya. Ayatnya di surat 7 ayat 43. Surat 7 ayat 43. Baik, sebentar Kang. 743 ya Kang? Iya, 7:43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 Al-A'raf ayat 43. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-sekali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin. Ada kata-kata gillin ya. Dan kami cabut segala macam gil yang ada di dalam dada mereka. Ini kan lagi cerita surga nih. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka. Itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Yang kedua ada di surat 15:47. 15:47. Surat 15 Al-Hijr ayat 47. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin. Kalimatnya sama dengan yang tadi. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin. Ini juga diulang kalimatnya. Dan kami lenyapkan rasa gil. Wa naza'na ma fi sudurihim, dan kami lenyapkan apa-apa yang ada di dalam sudurnya berupa gil.
ikhwanan. Ya, sedang mereka bersaudara ala sururin mutakobilin. Maknanya apa itu gil? Bahwa penduduk surga itu dicabut gilnya. Ya, gilin itu dari akar katanya golala, double L ya. Gilin dari kata golala. Jadi gola ya gulu gilin ya. Gilin itu artinya belenggu. Belenggu, dendam, dengki, khianat, menatap dengan mata tajam, kemudian apa namanya menyusup, menyusup, kemudian rasa haus gitu. Apa namanya gaun yang tipis kalau wanita itu juga gil ya. Kemudian gil juga berarti kulit tipis atau selaput, selaput. Arti gil yang lain adalah rasa rindu ya, juga gil artinya. Rindu apa tuh rindu dendam, apa rindu rindu dendam gitu ya. Itu juga gil secara bahasa. Nah, di dalam Quran gil itu juga diartikannya belenggu. Ya, ini di sini kan rasa dendam ya. Ini jadi rasa dendam itu salah satu arti dari gil. Salah satu dari arti dari gil. Tidak hanya dendam tapi rasa apa termasuk belenggu. Karena gilin juga berarti adalah belenggu. Ya. Nah, yang membelenggu adalah unuknya. Unuk itu adalah kepala bagian belakang atau leher. Dalam bahasa ilmiahnya lobus occipitalis. Lobus occipitalis atau yang disebut sebagai pusat penglihatannya. Ya, dan atau namanya batang otak atau otak bawah sadar. Itulah yang membelenggu gitu. Jadi apa yang membelenggu di unuknya itu dilepas gitu. Ya. Nah, kita lihat hil diartikan sebagai belenggu di surat 13 ayat 5. 13 ayat 5. Surat 13, maka yang patut adalah ucapan mereka. Apabila kami mencana, apakah kami sesungguhnya akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Orang-orang itulah yang kafir kepada Tuhannya, dan orang-orang yang lekatkan belenggu di lehernya. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, ini ada terjemahan belenggu ya tadi ya, belenggu di leher. Ada Wa in belenggu di leher. tajab fa'ajabun. Wa in ta'jab fa'ajabun qauluhum aidza kunna turaba. Inna lafi khalqin jadid ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim wa ulaikal aglalu. Nah, agla dari kata golala juga. Wa ulaikal aglalu fi anakihim gitu. Nah, aglalu diartikannya belenggu. Ya, jadi orang-orang yang terbelenggu cara berpikir yang ada di otak bawah sadarnya. Otak bawah sadar itu adalah unuk, unuk atau anak. Nah, orang-orang yang terbelenggu anaknya, anak itu adalah cara berpikir yang ada di otak bawah sadar. Nah, orang-orang yang anaknya, yang unuknya terbelenggu berkata, apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan dikembalikan menjadi makhluk baru? Nah, orang-orang seperti itu disebut orang-orang yang kafir kepada Rob namanya. Dan mereka adalah penghuni neraka. Jadi aglal itu adalah belenggu yang membelenggu di unuk. Jadi unuknya atau cara berpikir yang ada di otak bawah sadarnya atau otak belakangnya terbelenggu gitu. Nah, penduduk surga itu aglalnya dicabut gitu. Jadi belenggu yang ada di unuknya dicabut. Kemudian juga di surat 34 ayatnya 33. Ini agla artinya belenggu. Surat 34, Sabah ayat 33. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan, hanya tipu dayamu di waktu malam dan siang.
yang menghalangi penyesalan tatkala mereka melihat azab, dan kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan dengan apa yang mereka telah kerjakan. Ini juga aglal diartikan sebagai belenggu di leher. Aglalu fi a'nakihim. Aglal fi a'nakihim. Belenggu di leher. Ya, jadi aglal itu adalah tadi belenggu yang membelenggu otak, gitu. Yang membelenggu batang otak. Jadi cara berpikir otak bawah sadarnya terbelenggu. Juga di ayat yang lain di surat 36 ayat 8 surat Yasin ya. Punten ayat berapa, Kang? 36 36 ayat. ayat 8. Surat 36 Yasin ayat 8. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka. Lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Ya, ini juga ada kata aglalan. Inna ja'alna fi a'nakim aglalan. Sesungguhnya kami telah memasang gil atau aglal di leher anak. Ya, sekali lagi anak itu adalah otak bawah sadar atau otak belakang atau cara berpikirnya yang terbelenggu. Nah, penduduk surga si aglalnya dicabut tuh. Jadi belenggu yang membelenggu otak bawah sadarnya, cara berpikirnya dicabut gitu. Ya, juga di ayat yang lain eh ini gil diartikannya sebagai belenggu di surat 5:64 atau di surat 69:30. 69:30. Surat 69 Al-Haqqah ayat 30. Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Ya, gulu fagulu, gulu dari kata gil tadi. Ya, peganglah dia lalu belenggulah tangan ke lehernya. Apa maksudnya belenggu tangan ke leher? Ya, jadi si otak bawah sadarnya atau si unduknya terbelenggu oleh tangannya sendiri gitu. Nah, ini juga nanti bermakna kikir di ayat yang lain ya. Ini lengkapnya dibaca dari ayat 5 sebetulnya. Cuman kan ini satu surat. 5 sampai 15 panjang ceritanya. Mau Tapi dibaca kan? Panjang ya, dari nggak usah. sebelumnya atau terusin sampai sampai 15 dari sini. Ada 15. Iya, sampai 5 enggak sampai lima Terusin kan? sampai 15. Dari tadi kan 8 tuh. Oh, mulai mulai berapa kan? Eh, Suara Akang agak terputus-putus ya? Keputus ya? Ya udah nggak apa-apa. Agak putus-putus. Kadang nyambung, kadang putus. Tapi tadi tadi ke ini kan ke tangkap. Ya gil itu artinya belenggu. Ya. Iya. Kemudian gil juga berarti kikir. Gil itu juga bermakna kikir gitu ya. Coba lihat ayatnya di surat 17:29. 17:29. Surat 17 Al-Isra ayat 29. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Nah, ini ada kata maglulah. Maglulah juga dari kata gil. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unuk. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Dan jangan kamu terlalu mengulurkan, karena itu kamu menjadi tercela. Terbelenggu pada lehermu, ini maknanya adalah kikir. Saking kikirnya si tangannya terbelenggu ke leher gitu. Saking nggak maunya gitu. Saking nggak maunya, saking nggak mau memberi gitu. Tetapi juga jangan terlalu mengulurkan. Jadi boros. Kalau terlalu mengulurkan jadi boros. Kalau terbelenggu ke leher menjadi kikir gitu. Jadi jangan kikir, jangan juga boros.
Karena kikir itu perilaku setan, boros juga perilaku setan. Ya, gitu. Nah, ini bisa dilihat dari 26 sebetulnya kalau lihat ceritanya ya. 26 sampai 30. Jauh nggak ya? Aku jauhan ya dari 26-nya. 26 Ya, ya, Kang. ya dari 17, 26 sampai 30 ya, Kang. ya, monggo. Baik, saya baca. 17 mulai ayat 26 sampai 30. Kang Ip agak putus-putus. Iya nih internet. Atau di saya aja putus-putusnya. Lo emang internet di sana. Ya ke saya juga Iya, putus. Kang I putus-putus. Ya, Kang I putus-putus suaranya. Baik, saya baca surat 17 ayat 26 sampai 30. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Aduh, salah pencet. Loncat. Saya ulang. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Nah, udah ya. Ini jadi lagi cerita jangan boros tapi jangan kikir gitu. Nah, di ayat ini kikirnya menggunakan kata-kata maglulatan. Jadi si tangannya terbelenggu ke leher gitu, saking pelitnya gitu. Berarti lehernya tidak terbuka, otak bawah sadarnya tidak memberi sesuatu pun kepada yang lain gitu, saking pelitnya. Nah, juga yang ketiga, gil berarti khianat. Di dalam Quran juga ada kata khianatnya. Surat 3 ayatnya 161. Ya, 161. Surat 3, ya. Surat 3 Ali Imran ayat 161. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Hilang, hilang. tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal. Sedang mereka tidak dianiaya. Ya. Wa makana linabiyin an ayyagul, yagul ya. Nah, gula, ya gula di sini diartikannya berkhianat. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Nggak mungkin lah dia licik ya gitu. Pengen untung sendiri nggak mungkin ya. Jadi ini gil diartikannya khianat. Yang keempat, gil di dalam Quran diartikannya rasa dendam. Rasa dendam. Ya, kita lihat di surat 7:43 yang tadi dibaca di awal. Surat 7 Al-A'raf ayat 43. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka. Itulah surga yang diwariskan kepadamu. Disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Ya, gilin di sini diartikan dengan dendam. Segala macam dendam. Wa naza'na ma fi sudurihim min gilin. Gilin artinya segala macam dendam. Gitu. Dicabut tuh, gilnya dicabut. Yang kelima, gil juga diartikan dengan kedengkian dalam hati. Kedengkian juga gil ya.
Nah, di surat 59 10. 59 ayat 10. Surat 59 ayat 10. Surat Al-Hasyr ayat 10. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dari saudara-saudara dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Nah, ini gilin diartikannya kedengkian ya. Robbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina gillan. Nah, diartikannya adalah rasa dengki atau iya kedengkian. Jangan engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami. Nah, gilnya diartikan kedengkian. Hmm. Jadi ada sekitar 5 ya, 5 arti, 5 makna gil dalam Quran. Yang pertama, gil adalah belenggu. Yang kedua, gil berarti kikir. Yang ketiga, gil artinya khianat. Dan yang keempat, gil adalah rasa dendam yang ada di Kang dada. ulang Kang, Kang Ya, ulang Kang, ya. Punten Kang Bilang diulang soalnya. satu belenggu. Kedua oke. apa Kang? Yang pertama, belenggu. Yang kedua, gil Belenggu, artinya oke. kikir. Kikir banget. Kikir ya, pelit. Pelit, medit, koret, kopet sama aja. Kemudian Keduanya yang hilang. ketiga, khianat. Khianat. Yang keempat, gil artinya rasa dendam. Yang kelima, Ini internetnya Kang. artinya dengki. Halo? Sedang dalam hati. Hmm. Iya, suaranya sering hilang sekarang Kang. Iya, putus-putus ya. Ini mulai putus-putus. Belum isi kuota. Ya? Ini kuotanya terputus-putus. Oke, jadi gini. Jadi ketika manusia itu di otak bawah sadarnya ada gil ya. Gil juga bisa berarti belenggu, gil bisa berarti apa tadi? Kikir, Dendam, gil berarti pikir. khianat, gil rasa dendam, atau gil rasa dengki itu. Jadi ketika di otak bawah sadarnya itu namanya unuk tadi kan, unuk ya. Ketika di unuk, di otak bawah sadar atau di otak belakang itu ada gil, maka keadaan orang tersebut bisa menjadi bodoh karena tidak bisa melihat, tidak bisa observasi. Nah, karena bodoh, terbelenggu tadi otak bawah sadarnya, sehingga sifat-sifat negatif itu akan muncul pada diri seseorang. Apa sifat negatif itu? Pertama, khianat, dengki, dendam gitu. Itu muncul tuh. Karena ada gil di dalam unuknya tadi yang muncul sifat-sifat negatif. Nah, maka jalan satu-satunya adalah ak- apa namanya dengan cara aktivasi otak. Jadi otaknya mesti diaktifasi dengan menggunakan sowaro agar si belenggunya itu bisa lepas gitu. Jadi mesti ada metode gimana si gil yang ada di anaknya itu di otak bawah sadarnya di otak tengahnya itu lepas gitu. Nah di dalam Quran diantaranya dengan menggunakan suara atau sowaro gitu, dipancing namanya. Gelombang otaknya dipancing supaya kebuka gitu. Nah nanti si penduduk surga itu gilnya dicabut sehingga tidak ada belenggu, tidak ada kikir, tidak ada khianat gitu. Sifat-sifat itunya lepas gitu ya dari penduduk surga gitu. Itu yang pertama, bahwa ada 3 sifat yang dicabut dari penduduk surga. Yang pertama adalah gil gitu. Gil artinya belenggu, yang membelenggu anak, yang membelenggu unuk atau batang otak atau juga bisa berarti otak bawah sadar. Sehingga jadi pandir, jadi bodoh, dan muncul sifat-sifat negatif seperti khianat, iri, dengki, dendam. Dan itu amat menyiksa sebetulnya. Orang yang punya sifat itu pasti tidak akan bahagia gitu. Sementara di surga kan mesti bahagia gitu.
Hmm. Nah, yang kedua yang dicabut dari penduduk surga adalah nasobin. Nasob ya, nasobin. Kita lihat ayatnya biar ketahuan tulisannya. Surat 15:48. 15:48. Surat 15 Al-Hijr ayat 48. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Nah, ini ada kata nasobun ya. La yamassuhum fiha nasobun. Nasob. Nasobun atau nasobin ya. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya. Jadi nasob itu artinya kelelahan. 5L. Itu 5L itu lemah, lesu, letoy, lunglai. Apalagi satu lagi itu. Lemes, udah lemah ya. Lemes. Itu nasobun. Nasobun itu kelelahan, kecapean gitu. Lemes gitu ya. Nah, mereka tidak akan merasa lelah, tidak akan kelelahan, tidak akan merasakan nasob di surga gitu. Ya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Nah, apa artinya nasob? Apa artinya nasobin atau nasobun? Nasobin itu bisa bermakna nasib, nasib ya, artinya mendirikan, menegakkan kepayahan. Jadi nasob itu kepayahan berarti, payah banget. Kemudian memusuhi, nasobun tuh memusuhi. Saking kuatnya permusuhan jadi lemes. Ya, karena apa? Karena memusuhi nanti akan perang melawan melawan musuhnya. Sehingga dia menjadi kepayahan. Ya, juga nasobin berarti bala, bala atau bencana. Nasob juga berarti siksaan. Nasobin juga berarti kerja berat. Ya, atau kehidupan yang melelahkan, kehidupan yang menyusahkan, sakit yang meletihkan gitu. Termasuk lotre. Lotre juga nasob, ansob namanya. Makanya azlam, ansob termasuk lotre itu tebak-tebakan capek jadinya. Ya, kayak judi gitu ya, ansob namanya. Jadi nasobun secara bahasa artinya kepayahan, kelelahan, kecapean, cobaan, siksa, kerja berat, kehidupan yang melelahkan itu nasobun. Nah, mereka si penduduk surga tidak akan merasakan nasobun di dalamnya gitu. Jadi selalu apa ya? Kalau ibarat robot tuh nggak ada capeknya itu. Robot juga ada rusaknya katanya ya. Nah, kita lihat arti nasob di dalam beberapa ayat ya. Nasob diartikan payah, letih atau lelah. Nah, misalnya di surat 3841. 3841. Silahkan, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa bantu baca. Pak Salimin monggo. Ya, silakan. Siap. Surat 38, surat Sot, ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepahyaan dan siksaan. Ya, itu kepayahannya apa nih Pak? Nasob, nusbin. Nusbin. Wadkur abdana ayyuba idnada robbahu anni man massaniya syaitonu binusbin. Nusbin dari kata nasobin tadi sama dengan nasob tadi ya. Nah, di sini nasobin atau nusbin diartikannya apa? Kepayahan dan siksaan. Ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu syaitan binusbin dengan kepayahan. Jadi nasobin atau nusbin diartikan kepayahan. Kayak orang sakit payah banget tuh Pak. Sakit payah namanya. Nggak bisa ngapa-ngapain tuh lemes gitu. Kayak penyakit apa yang lemes banget ya tuh. Diare. Diare itu kan lemes nggak ada tenaga kan. Nah itu nusbin namanya. Nusbin tuh
Penyakit yang menerangkan tadi, yang menerangkan penyakit Ayub yang sangat kelelahan tadi, kepayahan. Juga di surat 88 ayat 3. 88 ayat 3. Punten surat berapa? Tadi putus. 88 ayat 3. Saya nggak jelas tadi yang putus. 88 ayat 3. Surat 88, surat Al-Ghosiyah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bekerja keras lagi kepayahan. Nah, dari ayat 3, Pak. Dari 1. Satu. 88 Al-Ghosiyah ayat 1. Sudah datangkah kepadamu berita hari pembalasan terhina, bekerja keras lagi kepayahan. Nah, nasibah amilatun nasibah dari kata nasobah. Nasibah itu kepayahan gitu. Ya, kalau tadi Ayub karena sakit kepayahan. Ini kepayahan karena bekerja keras, kepayahan juga. Diporsir ya. Ya, jadi ada kepayahan karena sakit, bisa juga kepayahan karena bekerja. Ya, karena bekerja keras berarti ada asam laktat. Berarti banyak sisa oksidasi di dalam tubuh. Badannya jadi lemes gitu. Ya, bisa juga dilihat di surat yang lain misalnya surat berapa? 1862. 1862. Ya. Surat 18, surat Al-Kahfi ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, katakanlah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Nah, ini nasoban karena apa, Pak? Letih karena Letih perjalanan. perjalanan. Jadi bisa letih, bisa payah atau letih karena sakit, bisa. Kepayahan, kelelahan, keletihan karena bekerja, bisa. Atau kelelahan, kecapean, letih karena perjalanan jauh. Misalnya Pak Salimin naik haji jalan kaki gitu. Misalnya, Ya. ya kira-kira kuat berapa lama tuh kita jalan kaki sampai lemes? Itu ya. Nah, rasa lelah itu macam-macam penyebabnya kan. Bisa karena sakit, bisa karena bekerja, bisa juga karena perjalanan. Ya, satu lagi. Bisa juga karena kehausan atau kelaparan. Lemes juga kan? 9, 120. 9, 120. Surat 9, surat At-Taubah ayat 120. Nya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui itu yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah dan tidak patut bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan dan pada jalan Allah. Dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir. Dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh. Melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal soleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini payah karena apa, Pak? Payah Kehausan, karena kehausan. Orang dehidrasi lemes nggak, Pak? lemes, Ya lemes lah gitu. Nah, iya, penduduk surga itu dicabut nasobnya. Berarti mereka tidak akan kelelahan, tidak akan kepayahan, tidak akan keletihan karena sakit,
tidak akan kepayahan karena bekerja, tidak akan kepayahan karena perjalanan, tidak akan kepayahan karena kehausan gitu. Dicabut nasabnya namanya. Ya, gitu. Eh, juga bisa saja kepayahan karena setan. Karena setan. 3841. Silakan yang lain. Pak Salimin yang absen. Oh, Hasan. Bu Eti, silakan Bu Eti. Ya, makasih Pak Kang Iip, Pak Salimin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 38 ayat 41. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dan kepayahan dan siksaan. Dengan kepayahan dan siksaan. Nah, ini karena apa, Bu? Karena kepayahan dan siksaan. Iya, karena, Diganggu setan, diganggu setan. nah, karena diganggu setan. Dan Hmm, ingatlah akan hamba kami Ayub ketika menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan. Berarti kepayahan. berarti tubuhnya banyak oksidasinya, Bu. Gitu. Ya, jadi Suaranya Kang Iip. ya, ya karena setan. Hilang. Hilang. Hilang suaranya. Oh, hilang Internetnya dari dibatasin tadi sama ya. Solaria itu. Iya, ini Di solar ya. biasa. Itu yang pertama ya. Nasob diterjemahkan sebagai Iya, hilang. kekayaan Hilang lagi. Tadi atau belum muncul, Kang. ya. Iya, tadi hilangnya panjang. Oh gitu. Iya. Iya. Aduh, jadi gimana? Nggak apa-apa lah. Sejak Ayat, diganggu setan, Kang, tadi. Yang Bu Eti sampaikan. tapi Diganggu setan. ayatnya nggak hilang kan? Ayatnya nggak hilang ya. Ayat enggak. Enggak. Ayat aman. Jadi hal yang kedua yang dicabut dari penduduk surga adalah nasob, nasobin atau Hmm. nasobun atau nusbin. Nah, nasobin itu artinya tadi kepayahan atau keletihan atau kelelahan, ya. Hmm. Karena apa tadi? Bisa saja payah karena sakit, ya. Bisa juga payah Ya, karena kerja, karena bekerja keras. perjalanan. Nah, bisa juga Kerja, payah karena kerja perjalanan keras. perjalanan jauh. Perjalanan Atau jauh. bisa saja Haus dan lapar. kepayahan karena Hmm. diganggu setan. Nah, Setan. tapi Setan. penduduk surga tidak akan dicabut nasobnya dari di surga itu tadi. Rasa nasobnya dicabut. Jadi tidak akan Ya. kepayahan, tidak akan keletihan, tidak akan kelelahan karena penyakit, karena bekerja, karena perjalanan atau karena kehausan, tidak akan. Hmm. Jadi selalu seger gitu ya. Nah, Hmm. nasob juga diartikan nasib, nasib ya. Nah, Ya. atau nasib diartikan sebagai persembahan. Apa namanya itu orang mempersembahkan itu namanya ansob, mempersembahkan untuk berhala gitu. Hmm. Surat 5 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 ayat 3. Diha- Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka penyayang. Ke sini Seperti itu. putus-putus suaranya, Bu. Suara saya putus-putus Oh nggak? gitu.
Iya, Iya. yang tadi suara Bu Eti lancar, Kang. Oh, berarti Berarti emang di berarti solarianya lagi dibatasin kan, pelestariannya lagi banyak masalah orang ya. lagi. Ya, di sini ada kata-kata persembahan untuk berhala, itu ansob Arabnya. Ya, Jadi ansob itu adalah benar. persembahan untuk berhala juga ansob. Jadi ya, ya ansob nanti di ada nusbin nih. Wama dubiha ala nusub nusub nasob nusub. Jadi yang disembeli untuk berhala gitu. Jadi nasob diartikannya sembelihan untuk berhala. Berarti di surga tidak akan ada Benar. persembahan buat berhala, nggak ada. Ya kita mau bikin jembatan mesti ada persembahannya. Mau bikin gedung mesti ada persembahannya. Ya kalau cuman kepala kambing sih nggak masalah. Ini kepala orang gimana? Ada ada cerita ini ada orang dicor gitu kan di tembok misalnya untuk persembahan kepada berhala supaya lancar. Nah, di surga nggak ada nasob itu nggak ada. Ya, nasob juga berarti kerja keras gitu. Nasobin juga artinya kerja keras gitu. Ya, coba lihat ayatnya. Surat 94 ayat ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim, surat 94 ayat 7. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Nah, apa Arabnya, Bu? Kerjakan dengan sungguh-sungguh atau apa? Pan Fasob, pansob. Faida fansob, fansob. itu, ya, Pansob itu kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu. ya, Hanya ketika orang bekerja keras bisa aja kena nasob kan? Nasob itu ya, letih karena kerja keras jadi nasob juga. Karena nasob itu hanya bekerja sungguh-sungguh. Kalau bekerja sungguh-sungguh, kurang makan, kurang minum kan kelelahan juga. Nah gitu ya. Jadi ya. ansob diartikan dengan kerja sungguh-sungguh. Hmm. Nasob juga ada makna yang positif. Nasob artinya mendapat limpahan rahmat. Surat 12:56. 12:56. Bismillahirrahmanirrahim, surat 12 ayat 56. Dan demikian kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Dia berkuasa penuh pergi menuju kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Nah, nusib itu artinya ketiban. Ketiban atau kena limpahan. Ya, ini ada kata nusib. Hmm. Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha. Nusibu. Nusibu ya. Ya, Nusibu diartikan di sini kami melimpahkan rahmat kami. Ya, nusibu itu ketiban. Kayak Bu Eti jalan ke gunung ketiban duren. Bonyok. Ketiban apa? Ketiban dalam arti ketiban itu ya bisa positif kan gitu. Nusib namanya. ya, Dasar nasib gitu. Itu nasib anak soleh kan gitu kan. Ketibannya. hmm, Nah, nusib itu artinya ketiban. ya, Ketiban atau kena limpahan gitu. Nah, kalau kena limpahannya rahmat sih bagus kan gitu. Nah, kalau ya, ketiban duren, duren positif. mentah. Nah, kena kepala bonyok kan. Hmm. Nah, gitu. Jadi, ah, ada beberapa arti nasob yang lain ya selain selain nasob yang tadi. Nasob berarti nasib bisa. Nasob berarti persembahan berhala bisa. Ada nasob berarti ketiban gitu. Nasob juga berarti apa namanya ditegakkan gitu. Ditegakkan gunung-gunung. Surat 88:19. Mungkin mau yang lain, Kang Ip, atau saya terusin? Boleh. Enggak, Bu Eti yang absen. Kalau nggak tahu tuh siapa Nggak kelihatan. aja. Ayo udah. Yang lain. Ada Maaf. ada Kang Rido.
Hal- Kang Ridho. Oh ya, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilal jibali kaifan nusibat, dan Musibah. gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Jadi nasobin artinya di sini nusibat itu ditegakkan. Ya, nusibat dari kata nasob juga. Nusibat jadi majhul di. Nusibat ditegakkan. Jadi arti lain nasob juga ditegakkan. Nah, kalau orang berdiri terus pegelnya. Ya kalau gunung berdiri tegak nggak apa-apa. Ya kalau kita manusia berdiri terus jadi kayak apa tuh? Penjaga istana kan berdiri gitu, pegel juga kan. Semutan. Arti lain nasob juga artinya keberuntungan. Surat 4 141. 4 141. Oh, Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat 4 ayat 141. Yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, hai orang-orang mukmin. Maka terjadi bagimu kemenangan dari Allah. Mereka berkata, bukankah kami turut berperang beserta kamu? Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan atau kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Ini ada kata nasibun ya. Wa in kana lil kafirina nasibun. Nasibun. Jadi Keberuntungan, nasibun kemenangan. ini. Ya, jadi nasibun itu adalah klaim tentang sebuah keberuntungan di mana orang kafir terhadap orang mukmin. Jika menang, orang kafir mengklaim bahwa dia juga ikut berperang, dia juga ikut berjuang gitu. Padahal mah enggak gitu. Yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Maka terjadi bagimu kemenangan dari Allah. Mereka berkata, bukankah kami ikut berperang gitu. Jadi itu klaim aja. Jadi orang-orang kafir mengklaim bahwa mereka juga ikut serta dalam berperang gitu. Nah, kalau kalah, ketika kalah, orang kafir menyalahkan tuh, makanya salah kamu sih gitu. Jadi nasibun diartikannya klaim gitu. Bahwa mereka pun dapat keberuntungan. Lil kafirin nasibun. Ikut serta namanya gitu. Jadi kalau untung mereka mengklaim, ngaku-ngaku mereka juga ikutan gitu. Kalau rugi nggak mau ikutan gitu. Jadi kalau untung ingin ikutan, kalau rugi nggak mau. Nasibun itu artinya ikut serta kalau menang gitu. Ya, apa namanya nasibun. Lil kafirin nasibun. Gitu. Nah itu jadi ayatnya banyak sebetulnya. Jadi cuman yang ditekankan nasibun di sini adalah rasa lelah tadi. Kepayahan, kelelahan, keletihan. Baik itu karena sakit, apa itu karena bekerja keras, atau karena perjalanan jauh, atau karena kehausan, atau karena kemasukan setan. Nah, penduduk surga lepas dari nasob. Nasobnya dicabut gitu. Jadi tidak akan terkena oleh nasobin tadi. Nah, yang ketiga yang dicabut dari penduduk surga adalah lugub. Lugub ya. Lugubun atau lugubin. Kita lihat ayatnya surat 35, 35. 35, 35. Ayat cantik. Ayatnya cantik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Fatir ayat 35. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal atau surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Lugubun. Lugub. Nah, apa bedanya dengan nasob tadi? Nasob juga kan lesu kan? Lemah, lesu, letih, payah kan sama. Tapi ini dibedakan. Ada nasob sendiri, lugub sendiri nih kalimat. Hmm. Ya, apa arti lugub? Lugub dari kata lagoba, artinya amat letih, berita bohong. Berita bohong juga lugub. Menjilat.
atau amat meletihkan, amat meletihkan, amat melelahkan, berjalan Jadi sampai mungkin di lelah, atas ya, nasob ya. di atas nasab, Di atas nasob. lebih dari ini amat, jadi pakai amat tuh, jadi amat letih Hmm. gitu, amat lelah gitu. Lugub juga berarti mengusir, mengusir sampai lama gitu, jangan balik-balik. Lugub juga berarti omongan yang bohong, hoak. Jadi bercerita bohong juga lugub artinya. Keji juga lugub. Orang yang lemah dan pandir, bodoh lagi. Udah lemah, bodoh. Ya, Hmm. lugub juga berarti apa namanya? Saking laparnya, jadi lemah gitu. Sama dengan yang tadi mirip sih. Cuman ini lebih dari nasob gitu. Amat pakai amat ya. Orang Hmm. kalau sudah mulai bercerita bohong, berikutnya mesti bohong nggak? Iya. Ya kan satu kali bohong, berikutnya mesti bohong-bohong. Nah itu kan jadi capek tuh. Capek mikir bohong Hmm. apa lagi. Makanya lugub salah satu artinya adalah bercerita bohong gitu. Kalau satu mulai cerita bohong, berikutnya mesti bohong lagi, bohong lagi. Ah capek gitu. Capek sendiri namanya gitu. Nah coba kita lihat di surat yang lain ya. Yang ada kata lugubnya. Surat 50 ayat 38. 50:38. Masih saya? Ya. Masih Masih. letih. Ini kena 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 lugub. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lugub ini habis pawai jadi lugub. Nah, habis pawai kecapean tuh. Bukan habis pawai, habis itu Panjat Pinang tuh. Lugub kecapean lelah. Surat Qaf surat 50 ayat 38. Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Lugub. Mama sana mil lugub. Ini lugub. Emang Tuhan kena lugub. Ya. Dan sesungguhnya telah Hmm. kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak terkena lugub. Nggak kecapean. Emang kita. Ya, Kang Hmm. Rido gali sumur. Gali sumur 20 meter. Nah, lumayan capek tuh. Lugub. Jadi lugub adalah amat letih. Amat Amat, letih. amat letih. Nah, Hmm. secara medis itu lugub itu karena banyaknya asam laktat yang ada di dalam tubuh dari sisa Hmm. metabolisme atau sisa pembakaran gitu. Jadi kecapean memang letih banget, Hmm. lebih kepada bekerja keras gitu kan, kecapean karena kerja gitu. Nah, jadi ada tiga keadaan, tiga sifat, tiga kondisi yang dicabut. Ya, tiga keadaan seseorang berarti gini, sekarang dibalik, dibalik. Kan ketika orang masuk surga dicabut tiga hal, ya kan ya? Hmm. Iya, Dicabut iya. tiga hal dari penghuni surga, il, nasob, Il, lugub, nasob, sama lugub. lugub. Nah sekarang berarti mafhum mukhalafahnya apa? Tidak akan masuk surga ketika Orang, tiga sifat ini orang ada yang pada diri seseorang gitu. ya. Atau gini, tiga keadaan seseorang yang tidak bisa masuk surga. Juga Pertama, karena ada gil. Berarti ada kedengkian. uh, otak bawah sadarnya ada belenggu. Jadi otak bawah sadarnya ada belenggu. Karena ada belenggu, jadi bodoh. Kemudian muncul sifat-sifat negatif. Iri, Hmm. dengki, dendam yang tadi itu yang Hmm. pertama di atas. Nah, yang kedua karena nasobin. Nasob karena terganggu setan. Jadi orang-orang yang diganggu setan, ada berita viral tuh di apa di TikTok tuh. Ada orang mati kesurupan. Jadi sedang mati sedang sedang kesurupan gitu. Ya, ini orang orang dan kesurupannya kan sengaja tuh ya.
Kayak apa tuh main kuda lumping ya. Di Balena ada kuda lumping, ada kuda lumping nggak Kang? Di Balai Balai Endah. nama perahu balai nama. Oh, Taraya kuda lumping. Ya, lumping. Itu kan orang yang main kuda lumping itu kan kesurupan ya. Supaya Suara Kang ah, I hilang-hilang. halo, Hilang suaranya hilang. Suara suaranya suaranya hilang, hilang-hilang. hilang-hilang suaranya. Oke, jadi tiga keadaan seseorang yang tidak bisa masuk surga. Kedengeran nggak? Dengaran. Oke, yang pertama ketika ada gil. Gil. Iya. Gil artinya belenggu. Yang Belenggu. membelenggu unuk, yang membelenggu otak bawah sadar atau batang otak. Sehingga yang keluar muncul sifat-sifat negatif, iri, dengki, dendam gitu kan? Nah, orang yang ada gil berarti tidak akan bisa Ya. masuk surga. Hilang suaranya? Halo? Tidak jelas. Oke. Yang kedua, Jelas, jelas. yang kedua yang tidak akan masuk surga yang ada nasob. Nasob itu adalah kepayahan, keletihan karena diganggu setan. Ya. Nah, berarti Setan. orang yang berurusan dengan setan. Nah, Setan. yang ketiga, ketika seseorang ada lugub di dalam dirinya. Lugub itu terjadi karena letih, letih karena sisa pembakaran di dalam tubuh. Bu. Di dalam tubuh akan terjadi pembakaran karena apa? Bergerak. Olahraga. Olahraga. Bukan karena makan. Oh. Jadi orang yang nggak berhenti makan, minum, nggak berhenti. Oh, nggak ada ruang. Nggak ada Oh. ruang. Di tubuhnya nggak ada ruang. Ada Ini ruang. lelah ini. Oh iya, jadi rakus. Gitu, ya rakus gitu. Nggak Ya, ada ruang untuk bergerak, masih ada bernapas. masih ada ruang lah buat bernapas, buat bergerak. Nah, kan gitu. Nah, jika kita sudah memahami bahwa faktor utama dari semua tadi, gil dari setan, nasob dari setan, lugub juga dari setan, kan faktor utamanya. Maka kita harus tahu karakter setannya. Dan itu yang mesti dilepaskan di dalam diri kita. Ya, nah karakter setan itu, atau gini, setan adalah sebuah sifat Hilang suara lagi. yang dimiliki oleh manusia gitu. Nah, itu yang mesti apa namanya dihilangkan atau dikendalikan gitu ya. Karena tadi faktor penyebab kenapa orang gil setan. Nasob juga karena setan. Lugub juga karena setan. Makanya kita mesti bisa mengendalikan setan itu supaya tidak menguasai diri. Nah, setan adalah sifat yang dimiliki oleh manusia dan juga jin gitu. Ya, coba kita lihat ayatnya surat 6:112. 6:112. Boleh, Kang Ridwan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-An'am surat 6 ayat 112. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhan mau menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Dan demikian kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh, yaitu setan-setan, manusia, dan jin. Manusia. Nah, setan-setan manusia dan jin. Jin, Berarti setan adalah sifat yang ada pada diri manusia manusia, dan juga yang ada pada jin gitu. jin. Syaiton, syaiton dari kata sato, sato yasitu syaitonan. Artinya membakar, panas, menarik.
Ya, Menyimak. ya, panas, membakar, menarik gitu. Panas Oksigen, membakar menarik. oksigen yang kita tarik tuh, oksigen yang kita tarik untuk kehidupan sekaligus juga membakar dan mematikan sel gitu. Makanya harus dilawan dengan dengan antioksidan gitu. Ada antioksidannya. Nah, di dalam Quran setan tuh ada dua macam. Ada syaitoni rojim, syaitoni marid. Ya, Mari. kita lihat syaitoni rojim sama syaitoni marid. Kita lihat ayatnya surat 1698. Itu ada tulisannya. 1698. Faida qorotal Quran fasta'id billahi minasyaitonir rojim. Syaitonir Apabila rojim. Al-Quran, ya hendaklah kamu minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, syaitonir rojim. Syaiton rojim. Apa arti rojim? Rojim artinya reaksi yang menghempaskan, reaksi yang melemparkan. Makanya dirojam kan? Dirajam. Dirajam tuh kan dilempar artinya. Syaitonir rojim berarti syaitan yang menghempaskan, syaitan yang melemparkan. Rojim juga artinya bertumpuk-tumpuk, bertumpuk-tumpuk numpuk gitu. Rojim juga berarti meteor, kacau, rusak, racun yang mematikan. Itu namanya rojim. Makanya aku berlindung kepada Allah dari syaiton. Syaiton yang rojim tadi. Syaiton yang Yang terlempar. menghempaskan, meng, meng, syaiton yang menghempaskan, yang melemparkan, yang yang merusak, yang meracuni gitu. Sehingga tubuh kita luruh, terhempas gitu. Nah, ada syaiton marid. Syaiton marid surat 22 ayat 3. 22 ayat 3. 22 ayat 3. Nah, ini syaiton marid. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitonin marid. Marid. Di antara ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap setan yang jahat. Marid. Syaitonin marid. Nah, diartikannya setan jahat. Emang ada setan yang baik? Nah, Ya, ada. Ya. Nah, kalau syaitonir rojim adalah syaiton yang menghempaskan, yang melemparkan. Hilang nggak suratnya? Hilang ya? ada Ada. Jadi kalau rojim itu ada menghempas, melempar, merusak, pas. meracuni gitu kan. Nah, kalau marid, marid itu meluruh, meluruh, melunakkan, mengoyak gitu. Kalau rojim melemparkan, ini meluruh, mengoyak gitu, jadi hancur. Sehingga nanti usah dibakar, meluruh gitu kan. Ngarempeyek, tau ngarempeyek? Bukan rempeyek, rempeyek, luruh. Sampai Nah, gitu. buruh. Nah, berarti seton adalah reaksi yang menghempaskan, yang bertumpuk, yang mengoyak, yang meluruh, atau dia melemparkan tadi dua kemungkinannya. Kalau nggak melempar, meluruh. Gitu. Dan dua-duanya merusak. Gitu. Nah, setan Rusak. itu memang karakternya negatif. Surat 2, 169. 2, 169. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat 2 Al-Baqarah 169. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ayat Itu fahsya. 170-nya. 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka,
ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ya, nah, berarti sekarang Hmm. pertanyaannya, bagaimana caranya ya, cara melawan setan? Ya, jadi kita perang melawan setan. Nah, yang pertama, kan tadi setan, Oh, halo, sebentar. halo, Halo, Ya, halo, hilang nggak? jelas. tadi sempat bilang tadi. Nah, berarti kita lanjut, bagaimana cara melawan setan atau melawan reaksi setan? Apakah syaitoni rojim atau syaitonim marid? Mari. Ya, baik syaitoni rojim maupun syaitonim marid, dua-duanya punya efek negatif. Tadi menimbulkan gil, menimbulkan nasob, dan menimbulkan lugub. Atau Nah, ketika ada tiga sifat ini, maka orang itu tidak akan bisa masuk surga. Karena penduduk surga harus lepas dari tiga hal tadi. Ya, yang pertama, untuk menghilangkan reaksi syaiton, terutama menghilangkan namanya gil dari unuk. Ya, sekarang bagaimana menghilangkan atau melepas gil dari unuk tadi? Ya, yang pertama itu menggunakan suara dengan suara. Bapak Ibu kalau dengar suara, otak kita reaksi nggak? Iya. Reaksi ya. Sekarang dites. Dengar irama atau musik Cianjuran, musik dangdutan, musik rock, rock apa namanya rock, rock and roll, rock cadas lah, sama musik klasik, sama mendengarkan irama murotal. Reaksi otaknya sama nggak? Tidak. beda, Oh beda-beda. beda. Oh berarti suara gelombang itu juga mempengaruhi gelombang otak. Otak. Betul. Nah, salah satu yang bisa merubah melepas gil di otak itu adalah dengan suara. Tapi Hmm. jangan salah suaranya. Hmm. Karena ada suara yang efeknya orang bisa bunuh diri gitu. Hmm. Atau efeknya orang jadi males bisa kan gitu ya. Atau jadi semangat. Ya. 17 Agustus tahun 45. Itu kan jadi semangat tuh. Mau juta gentar. Semangat. Semangat kan? Ada lagu bikin males gitu. Malah jadi bikin mager kan? Nah, apa tadi dengan apa? Dengan Nyeri, suara, nyeri, nyeri. dengan dengan suara. Ya, Suara. coba lihat ayatnya. 3 ayat 6. 3 ayat 6. Hmm. Ya, ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Waladzi yusawwiru sawwaro Yusawirukum. sawwaro yusawwiru. Dialah Membentuk, yang membentuk kamu dalam rahim. membentuk. Jadi pembentukan manusia dalam rahim menggunakan sawaro. Tawaro. Sawaro itu suara. Termasuk pembentukan otak juga pakai sawaro. Tawaro. Pembentukan tubuh juga pakai sawaro. Ini eksperimennya gampang. Jadi ada semacam tabuh gendang, gendang lebar, ditaruh pasir di atasnya, di bawahnya kasih musik. Ya. Itu si pasirnya akan membentuk sesuatu kan? Nah nanti akan ketahuan irama apa yang nanti bentukannya jadi bagus. Nah sehingga pembentukan rupa manusia di dalam rahim juga efek dampak dari suara juga. Kalau suara bapak
suara ibu lah. Kalau ibu suaranya miring, nanti anaknya jadi miring nanti. Tapi kalau yang didengerin suaranya suara indah, nanti rupanya juga jadi indah. Ya, ada orang ketika hamil dengerin musik klasik gitu kan. Ada orang ketika hamil dengerin bacaan Quran murotal gitu. Itu mempengaruhi itu, pengaruh kepada pembentukan rupanya. 7 Hmm. ayat 11, 7 ayat 11. Hmm. 7, 11. 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami bentuk tubuhmu. Maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Jadi pembentukan tubuh Sawarnakum, menggunakan sawaro kan? sawarnakum. Walaqad khalaqnakum summa sawarna sawaro. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Ya. lalu kami membentuk tubuhmu. Jadi proses pertumbuhan rahim menggunakan sawaro. Sawaro. Pembentukan rupa Tubuh tubuh sawaro. pakai sawaro. Pembentukan otak juga menggunakan sawaro. 40, 64. 40, 64. Masih lanjut Kang menunjuk? 10 Al-Mu'min ayat 64. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberimu rezeki dengan sebagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu Maha Agung, Allah Tuhan semesta alam. Wasama binaan wasawarakum bahasana tuwarakum. Membentuk kamu. Nah, ya coba jelasin Pak Yai gimana tuh maksudnya? Ini mungkin ya wasama'a binaan wasawarokum. Iya. Ini mesti dibacanya pakai ayat ufuk, ya pakai ayat diri. Iya. Ayat diri. Allahul ladzi ja'ala lakumul ardo. Allah lah yang menjadikan bumi mewakili perasaan. Ya. Kororon sebagai tempat menetap. Artinya kan seseorang tidak bisa lepas dari perasaannya sendiri. Perasaan itu akan menetap di dalam diri. Wasama'a bina'a, sama mewakili otak, pikiran berarti. Nah, pembentukan bumi dan pembentukan langit juga nanti dikaitkan dengan wasawwarokum dan membaguskan wasawwarokum fa'ahsana suwarokum dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu gitu. Jadi proses pembentukan otak, daya pikir juga termasuk perasaan yang menggunakan sawaro gitu, atau melibatkan suara. Ya. Nah, sawaro itu secara bahasa itu bisa berarti sangkakala. Sangkala apa sangkakala? Sangkakala orang nyebutnya kan. Sangkakala juga bisa berarti berpindah, bisa berarti menjadi apa saja tergantung suaranya, atau memulai, berakhir, menuntun gitu, membawa tuh memimpin gitu. Sawaro juga bisa berarti memotong, menahan suara gitu, suara kelompok kesudahan gitu, termasuk akal, pendapat, akibat gitu. Sawaro itu ya, jadi banyak arti sawaro. Artinya sesuatu yang bisa menjadikan sesuatu menjadi sesuatu gitu. Sawaro namanya. Menjadikan sesuatu jadi sesuatu.
Nah, itu juga berarti akal, makanya melibatkan akal pikiran gitu. Nah, dalam dalam diri kita, sowaro itu juga bisa berarti aktivasi otak dengan menggunakan suara. Nah, suara yang bisa mempengaruhi atau merubah otak kita adalah suara di gelombang alfa, theta, dan delta gitu. Dalam kajian ilmiahnya kan. Jadi suara yang bisa mempengaruhi otak itu suara di gelombang alfa, alfa atau di theta atau di delta gitu. Ya, apalagi berikutnya ya. Yang kedua, menghilangkan nasab. Itu kan tadi yang gil ya. Jadi menghilangkan gil itu bisa menggunakan gelombang atau Suara. menggunakan suara. Tapi suaranya di gelombang theta, alfa, dan delta. Yang kedua, bagaimana menghilangkan nasab dan lugub. Nasobin dan lugubin itu kan artinya dekat ya tadi ya. Nah, yang dicontohkan di dalam Quran adalah yaitu belajar kepada apa namanya itu balik ayatnya. Itu kan yang terkena nasab itu Ayub ya atau Nabi Ayub. Ayo. Kalau kalau menghilangkan gil dengan gelombang suara, kalau menghilangkan lugub atau nasab dengan cahaya. Dengan cahaya. Tadi kan suara ya. Ini dengan cahaya gitu. Suara. Atau dalam bahasa Quran namanya cahaya rob atau sinar rob gitu. Sinar rob atau cahaya rob. Suara. Nah, sinar itu atau cahaya itu diperlukan karena di surga tidak ada sinar matahari. Yang ada adalah sinar rob atau nuri robbi gitu. Rob. Nah, sinar matahari itulah yang bisa menyebabkan terjadinya oksidasi. Oksidasi sehingga tubuh kita kepanasan, kelelahan, dehidrasi namanya. Nah, di surga nggak ada sinar matahari, nggak ada oksidasi. Ya, yang ada adalah sinar rob. Coba lihat 7613. 7613. 7613. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 7613. Di dalamnya mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan. Di surga tidak ada apa? Terik matahari kan? Di dalamnya mereka duduk Samsam. bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya, di dalam surga, terik matahari. Berarti di sana nggak ada terik matahari. Nah, terus cahayanya dari mana? Cahayanya dari sinar rob namanya. 3969. 3969. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Dan terang benderanglah bumi dengan cahaya Tuhannya, dengan cahaya Rob. Dan diberikanlah buku dan didatanglah para nabi dan saksi-saksi dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil. Sedang mereka tidak dirugikan. Jadi di akhirat itu mereka terang benderang dengan nuri robbi. Cahaya rob namanya. Artinya gini, di surga itu suasananya terang, tapi tidak ada bayang-bayang. Terang tapi nggak ada bayang-bayang. Ya. Di dunia juga ada saat itu pagi-pagi sama sore. Pagi sebelum matahari naik tuh, itu terang tapi nggak ada bayang-bayang. Atau sore menjelang maghrib, terang tapi nggak ada bayang-bayang. Nah, itu waktu yang bagus untuk kita jalan gerak itu. Tidak olahraga, keringetan, tapi nggak terkena terik matahari gitu. Bagus tuh. Satu, jadi menghilangkan nasab dan lugub dengan cahaya rob.
di pagi hari atau sore hari kita jalan keringetan, tapi tidak terkena matahari. Tidak terkena terik matahari itu menghilangkan nasab, nah. Menghilangkan nasab dan lugu. Yang kedua menggunakan cahaya hijau. Cahaya hijau. Apa tuh cahaya hijau ya? Kita lihat ayatnya. 18:31. Green light. Ya, Green light, cahaya hijau. green light, green light. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka surga Aden mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu, mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang baik. Kenapa penduduk surga disimbolkan Diaban surga. dengan pakaian hijau? Oh. Ya hijau tuh pakaian surga gitu. Makanya harus mencari warna hijau, cahaya hijau namanya. Nah, coba lihat di ayat yang lain di surat 55:64. 55:64. Cahaya hijau. Oh, ya. Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya. Nah, jadi hijau itu warna Tapi surga. bahasa Arabnya mudhamatan. 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 Nah, kedua surga itu hijau tua. Kalau hijau apa Arabnya? Hudrin kan? Hudrin. Akdor. Akdor. Ya hudrin atau hidra atau hidir kan? Nah, Kalau hidir. mudhamatan tuh hijau, hijau, hijau ketuaan gitu. Hijaunya hijau, hijau tua gitu. Tua. Nah, hijau tua atau hijau muda kan ada hijau daun gitu kan. Ada hijau apa tuh macam-macam hijau tuh. Kalau lihat uang biasanya matanya pada hijau tuh biasanya tuh. Ya, artinya gini. eh, Salah satu cara untuk tadi menghilangkan nasab sama lugub itu dengan warna hijau. Kelamaan di komputer mata lelah nggak? Lah. Lelah lihat komputer, Jadi lihat handphone, lihat duit. Saya ngadep kan hijau. hijau. Nggak maksudnya gini. Hijau. Melihat warna hijau itu adalah bisa menghilangkan kelelahan gitu. Perlahan. Oh, iya, iya, iya. Nah, coba gini, Iya, benar. kita habis bekerja nih, habis bekerja kelelahan, habis mikir kelelahan, atau habis apapun. Nah, terus duduk santai di depan ada taman tuh, taman hijau Ya, gitu kan. Itu kan bisa menghilangkan kelelahan tuh, menghilangkan rasa tuh, paham. relax gitu. Jadi Ya, relax lagi gitu. Lap- Jadi melihat sesuatu atau hal-hal yang hijau gitu. hijau, ya. Daun yang hijau itu ternyata bisa bisa menyejukkan dan bisa menghilangkan keletihan tadi gitu. Kan Ya, secara apa namanya psikologinya gitu. Melihat sesuatu yang hijau tuh bisa menyejukkan. Beda dengan melihat yang ya, merah-merah kan capek tuh, bakar gitu. Jadi warna hijau itu ya. menghilangkan nasab dan lugub gitu. Makanya di rumah ada taman, ada tanaman, ada yang hijau-hijau kan itu bisa kalau habis capek lihat itu jadi seperti apa mengurangi itu, menghilangkan kecapek itu, menghilangkan rasa lelah tadi gitu. Jadi cahaya hijau ya. Yang pertama dengan cahaya rob itu bisa didapat pagi dan sore. Terang tapi nggak ada bayang-bayang. Yang kedua Ya. bisa dengan cahaya hijau atau warna-warna Hijau. yang warna-warna hijau gitu. Ya lihat alam sih Hijau. intinya, lihat alam, lihat pohon, lihat bunga kan gitu. Yang ketiga dengan banyak minum air yang alkali, air minum alkali gitu. Jadi semua minuman yang bersifat alkalinity atau alkalin atau alkali gitu. Basah. Contoh, contohnya di Quran disebutin nih contoh air Basah. Basah. ya yang basah. 47:15. 47:15. Hmm. Wow. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air, yang tiada berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamr atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Sama nggak? Apakah sama? Beda ya. Nah, Beda. minuman penghuni surga apa? Minumannya apa penghuni surga? Memang Air yang tiada berubah rasa dan baunya, gairi asin, susu yang tidak berubah rasanya, khamar yang lezat yang bagi peminumnya, dan sungai madu. Jadi air, susu, khamar dan madu yang tidak madu. beru, yang tidak berubah. Nah, Kalau udah berubah kan beda lagi ceritanya. Udah asam, udah basi namanya. Contoh makanan lain, contoh minuman lain yang alkali apa? Jahe. Minuman campuran jahe. Bandrek, bandrek. 76, 17. 76, 17. 76 wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Nah, Dan di zanjabil. dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurnya adalah jahe, zanjabila. Jadi minuman yang ada campurannya jahe. Jangan laja. Itu lawannya kalau laja. Jahe itu musuhnya laja ya. Ya. Kang Rido bingung. Jahe lawannya laja kumaha. Ya. Ya, itu jahe jangan ketemu laja maksudnya. Kenapa, Kang? Jahe nggak boleh ketemu laja. Apa tuh, Pak? Apa coba? Siapa yang tahu? Bu Eti tahu nggak kenapa jahe nggak boleh ketemu laja? Panas sama panas. Bukan, bahaya itu. Bukan, bahaya. Iya, Bisa diheran. bukan janda heran nggak boleh ketemu laki-laki jahat. Iya. Iya. Misi modus. Habis modus. Nanti modus. Jadi minuman penduduk surga itu apa tadi? Di surga mereka diberi minuman segelas yang campurannya jahe. Ini berarti bagus kan? Bagus untuk Iya. menghilangkan apa tadi? Menghilangkan nasob dan Nasab lugub. dan lubuk. Jadi air minum dicampurnya jahe atau Iya. jahe diseduh sama air panas. Nah, gitu. Nanti tanya-tanya sama Mbak Ari. Mana Mbak Ari sini? Mbak Ari. Halo. Assalamualaikum. Iya, Suwun Kang Ip. itu kalau lagi kecapean, itu apa jamunya campurannya? Jahe, Nah, lengkuas, lengkuas. daun jambu, dikasih pandan sedikit Nah, dan madu. ada nih. Jadi kalau kecapean kan tubuh lemah nih, lemah, lesu kan kecapean habis bekerja, habis jalan, habis apa nih? Ini lagi di perjalanan soalnya nggak bisa nyeduh jahe soalnya nggak ada. Hilang suaranya. Hilang, coba Mbari diulang Mbari. Ini kalau kecapean gimana seduhannya? Kok hilang ya suaranya? Halo? Hilang suaranya. Hilang, Kang. Ya tolong diulang lagi biar nanti yang lain ngikut. Jahe satu jari kurang lebih, Nah, jadi satu jari. lengkuas, Lengkuas. ya, lengkuas 2 batang dipotong-potong, nu jahe teh digeprek,
kemudian daun jeruk dipotong cukup 1 lembar, kemudian pandan sedikit saja dipotong-potong, madu 1 atau 2 sendok teh. Nanti disiram dengan air panas 1 gelas cukup. Ya, terus diapain? Minum. Oh, diminum Nanti bukan. setelah Terus sumun, diminum. iya, Ah, mudah-mudahan Rebus air tenggorok. panas ya Bu ya. Ya, diminum kan. jangan direbus tapi Diseduh. Oh, diseduh, jangan direbus ya. Nanti hilang itunya ibu enzim itunya. ya, Diseduhin, diseduh pakai air Tuh. panas. mudah-mudahan suara juga menjadi enak, merdu. Gitu ya Bu ya. Amin. Oh, mau nyoba. Itu menghilangkan lugub dan nasab tuh lemah, letih, lesu kan gitu. Kecapean, kalau kecapean suara serak kan gitu. Jadi Iya. minuman yang campurannya jahe gitu. Nah, yang lainnya apa? Ditambah kafuro. Coba ayat 18-nya. 18-nya apa? Hmm. Ainan fiha itu sama salsabila yang Salsabila. didatangkan dari sebuah materi yang surga dinamakan salsabil. Nah, salsabil itu airnya air yang alkali. Bagusnya. Hmm. Ayat 5-nya, ayat 5. Kelewat tadi ayat 5. Ayat 5-nya, Kang. Nah, 5. Oh, inal abroro yashrobuna min ka'sin kana bizajuha kafuro. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurnya adalah air kafur. Kafuro. ini ada 3 campuran. Kaksin, mijaz, sama kafur. Kafur. Ini kaksin 1. Yasrobuna min kaksin. Karena mijazuha kafuro. Jadi ada Kafuro. kaksin, ada mijazu, ada kafuro. Cuma di sini nggak diterangin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya kafuro. Beras. Ini kaksinnya apa? Kaksinnya apa? Mijaznya apa? Kafurnya apa? Kafur. Kalau dalam bahasa orang Jawanya wedang. Wedang tuh wedang ya. Jadi kafur itu air campuran rempah-rempah. Kafur yang tadi rempah tadi tuh jahe, lengkuas, Lengkuas. ada daun jeruk boleh atau daun apa tadi pandan ya. Atau pakai kunyit kan? Jahe, kunyit, jeruk, jeruk nipis kan sama tuh banyak. Jadi campuran rempah gitu. Punten, punten Kang, Ya. bukan lengkuas, sereh. Oh, Sereh, sereh. kok lengkuas sih? Kok lengkuas? Sereh. Salah. Maaf sekali, maaf. Diulang. Agak kosong. Iya, diulang Ya, itunya, diulang. Jahe, sereh. jahe, Resepnya diulang. satu jari dikeprek, sereh 2 batang, dipotong-potong, daun jeruk cukup 1 Pinang lembar, muda. terus pandan sedikit, kemudian madu 2 sendok teh untuk 1 gelas air panas. Nah, gitu. Dicoba, lumayan tuh membantu jadi seger lagi tuh tubuhnya. Gitu. Mau nyoba. Pasti Bu Ari. Bukan lengkuas Suhun ya, sawang bukan lengkuas ya, itu apa sereh ya. suhun 2 hari. Ya, sereh. Nah, itu bahasa Qurannya namanya kafuro, Bu. Air campuran rempah gitu. Rempah. Oh. Campuran rempah-rempah. Jadi tidak satu, ada beberapa gitu. Jahe, 1 jari digeprek. Terus sereh 2 siung digeprek. Kemudian jeruk, apa daun jeruk diiris-iris. Kemudian pandan ya juga diiris-iris. Kalau mau pakai kunyit boleh ya. Nah, dibanjur sama air, itu air panas tuh 1 gelas gitu sampai keluar itunya, keluar aromanya gitu. Nah, bahasa Qurannya yasrobuna min kasin kana mizajuha kafuro, air campuran rempah-rempah Campuran gitu. rempah. Kafuro itu artinya campuran rempah-rempah gitu yang ada.
Nah, itu salah satu resep menghilangkan rasa letih, lesu gitu, capean gitu. Itu Kang Kiai, eh, tinggal ke pasar lah beli itu rempahnya mah Oh, ya siap, gampang. siap. Ya kalau pergi ke Jawa kan suka ada jualan langsung udah jadi kan, wedang namanya. Wedang uwu apa ya, Mbak? Wedang uwu ya. Itu udah dibungkus tinggal ngerebus gitu. Iya, kalau Wedang tapi uwu. sekarang Sama pinang muda kan. Oh, daun pinang. Pinang muda. Pahit, pahit. Ait. Iya, mendingan yang segar sih itunya apa namanya rempahnya kan jahe yang masih segar gitu. Keluarnya ya, segar daripada yang udah kering kan gitu. ya, Nah dan gitu. membuang gas di dalam perut kan. Iya mendetok ya, jadi mendetok, yang membuang kotoran perut. Ya tadi membuang-buang, tadi apa namanya pembakaran yang di dalam tadi, jadi antioksidan juga sekaligus gitu. Nah gitu. Jadi sebelum 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 ke surga latihan dulu di sini gitu maksudnya latihan dulu. Atau iya latihan dulu. Latihan menghilangkan gil, latihan menghilangkan nasab, sama latihan menghilangkan lugub gitu. Cukup. Tadi menghilangkan gil salah satunya dengan gelombang suara. Murotal itu juga gelombang suara itu bisa membuka belenggu itu. Ya. Ya, karena sawaro juga menghilangkan nasab sama lugub itu dengan tadi. Ya, pertama apa tadi? Dengan cahaya rob berarti jalan di pagi dan di sore hari sampai gobio. Yang kedua dengan cahaya hijau atau dengan warna hijau. Kemudian minuman alkali atau minuman yang campurannya rempah tadi. Silakan dicoba. Ya mudah-mudahan rada bisa nyaman gitu. Tubuh kita nggak terlalu letih, lesu gitu ya. Ya, kalau sudah terlanjur sakit gimana? Terlanjur kena gangguan setan. Ya itu nanti mesti belajar kepada kisah Ayub atau di gelontor air. Itu penjelasannya di surat Abasa nanti ya. Jadi di gelontor air alkali atau air yang pH-nya 9 atau apa 8,5 ya, atau air di campuran yang lain tadi, ada campurannya yang lain nanti. Nah, Air hujan, air hujan kan. nah, itu nanti di surat Abasa. Jadi di gelontor air putih yang tidak mengandung logam itu air apa ya? Yang tidak mengandung logam itu air TDS 0 ya. Di Air gelontor hujan. air hujan tuh. Ya kalau sekarang air hujannya ada asamnya, kena asam. Langsung dari langit. Iya, tapi jangan di daerah yang polusi. Jangan di kota. Iya, bagus tuh. Ya udah gitu sementara untuk penjelasan tentang surga akhirat bahwa ada tiga hal yang dicabut dari penghuni surga, gil, nasab sama lugub ya. Lugub. Nah, gitu. Menghilangkan gil dengan suara, menghilangkan nasab dan Suara. lugub dengan minum tadi. Minuman yang mengandung alkali atau minuman yang ada campuran rempahnya gitu. Nah, Ya. kalau bisa, Dan kalau melihat yang hijau-hijau. atau ya satu lagi yang hijau-hijau, cahaya hijau gitu. Cahaya hijau, terus minum. Kalau bisa nih makan satu jenis. Untuk detox tadi makan satu jenis aja gitu. Gitu. Baik Bapak Ibu, ada tambahan Pak Ajay? Wahid. Gini Kang, mungkin tambahannya sedikit. Jadi kalau kita makan rempang itu, sebetulnya diri kita sudah menyiapkan dari surga. Jadi jiwa-jiwa yang menikmati kita, kalau kita jadi mursyid, dia masuk, dia sama-sama rame-rame makan ngarariung, makan rempang itu di dalam kita. Iya kan? Gimana tuh prakteknya? Prakteknya gimana tuh prakteknya? Marifatnya kan begitu. Jadi surga itu kan sebetulnya kita minjem casing gitu. Kalau di dalam kita minjem casing orang-orang yang tidak pernah dendam, tidak pernah mikirin yang lain, kemudian dia guilt tadi itu kan. Nggak ada Sehingga hilang, ya nggak ada dendam iya.
Jadi jangan mimpi kalau orang yang punya dendam dia masuk surga. Jangan Oh, mimpi, nggak nggak bisa, bakalan. nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa, bener. Nah, untuk melatih itu, ya udah kita sudah jadi apa penduduk surga, masuk yang lain-lain untuk menikmati di situ. Jadi Nah, kalau ada orang yang kalau yang diberi izin, ya udah kita ngobrol sama dia tuh yang keluarga-keluarga kita yang udah pergi ada di kita, udah nanyain langsung aja. Mana kabarnya, udah di mana sekarang gitu kan. Ditambah dengan minuman-minuman tadi. Gitu minuman kita minum yang begitu, masuk lagi. Oh, ini nih yang minum ini nih gitu kan. Ngobrol lagi di dalam. Ya. Ya udahlah, jangan keseringan nanti ngobrolnya, nanti dikira nanti gelo. Ngomong apa nih? Ngomong ya Kang. Ya. udah. Oke, ada tambahan yang lain? Bu Mursida ada pengalaman? Ya, nggak kedengeran. Jadi pendengar aja dulu. Kecil, suaranya kecil banget. Volumenya Bu dikencengin. Jadi pendengar aja dulu Pak. Oh, Masuknya jadi telat tadi. pendengar dulu, baik. Telat masuknya Iya. tadi. Gatot ada pengalaman mau bagi-bagi cerita? Ya, Pengalaman mengalami saya Kang. gimana? Halo, Halo, Iya, Kang. gimana saya belum pengalaman? banyak mengalami Kang. Baru berjalan mencoba mengalami. Oh, coba dialamin ya. Iya. Ada yang lain mau ngasih pengalaman lagi, mau sharing? Minum apa minuman jamunya? Udah cukup kayaknya ya. Ini mau tutup. Ya, siap. Baik, Kang. Salam buat Teteh Kang. Oh deh. Selamat ulang tahun. Selamat ulang Ya, untuk Teteh. keselak. Baik, saya kembalikan ke Pak Jupri, monggo. Baik, terima kasih Kang Iip. Alhamdulillah. Mungkin di Solaria juga sudah di lirik-lirik sama tugasnya Kang, udah jam 10. Iya, ntar diusir. Terima kasih Jazakallah untuk Beres. sharing malam hari ini Kang. Mari Ya. Bapak Ibu kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Tetap sehat semuanya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.